Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batasa Channel dimanapun Anda berada, salam jumpa dan salam bertemu kembali dengan kami. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang berbahagia. Pemirsa Batasa Channel, kali ini kita terpaksa harus marah pada para maling-maling, monyet-monyet dan para koruptor yang sudah terlalu banyak di negeri ini. Karena sebagaimana kita ketahui, setelah Hasto Kristianto, kemudian Kejaksaan Agung menangkap para pengoplos pertamax di Pertamina, di mana Pertalite dicampur dengan Pertamax sehingga merugikan negara hingga ratusan triliun dan mengakibatkan kerugian yang sangat luar biasa bagi para pemilik kendaraan. Dan yang paling miris lagi adalah maling-maling monyet-monyet ini juga masuk ke dalam dunia pendidikan yang korbannya adalah rakyat kecil. Ini gila sebenarnya, sangat gila para pelaku koruptor. Dia nggak berpikir bagaimana payahnya orang tua siswa-siswi tersebut untuk membiayai anaknya bersekolah. Sampai tega-teganya dukungan pemerintah untuk anak-anak mereka agar mereka pintar, itu pun dikorupsinya. Dan parahnya lagi, korupsi mereka itu bahkan bisa sampai 100% dari apa yang semestinya para siswa itu terima. Jumlahnya pun nggak tanggung-tanggung, triliunan dan yang digelontorkan oleh negara itu. Dan hampir rata-rata setiap sekolah memiliki masalah dengan PIP ini, pemirsa ya. Bahkan sampai ada yang sudah lulus dari sekolahnya belum pernah merasakan sekalipun menerima uang PIP, meskipun dia berhak menerimanya dan semua persyaratan sudah diselesaikannya. Namun apa sebenarnya yang terjadi sehingga uang PIP dari negara ini tidak mereka terima? Ternyata pemirsa, setelah diselidiki, diinvestigasi oleh para orang tua murid yang penasaran karena selama ini berprasangka baik dengan para guru dan operator di sekolah, sehingga dia mengira bahwa negara ini cuma omong-omong saja selama ini tentang PIP. Mendatangi bank-bank di mana mereka disebutkan akan menerima uang PIP tersebut, dan tentu saja mereka menjadi sangat terkejut setelah mengetahui bahwa sebenarnya uang hak mereka tersebut sudah dibayarkan oleh pihak bank. Lalu kenapa mereka tidak menerima uang tersebut hingga bertahun-tahun, pemirsa? Jika begitu, lalu kemana uang tersebut berpindah tangan? Tentu saja sangat mudah bagi kita untuk menyelidiki perkara ini, karena yang berurusan dengan pihak bank pertama sebenarnya seharusnya adalah para penerima uang PIP tersebut, dan kedua pihak operator sekolah. Namun sepertinya dalam perkara ini pihak sekolah memanfaatkan kuasanya untuk menguasai hak daripada para siswa tersebut, sehingga mereka memiliki kuasa untuk menerima atau mencairkan uang para siswa tersebut. Baik pemirsa, kita lihat di mana saja dan siapa saja yang bermasalah dalam uang PIP ini. Ikuti videonya berikut ini. Kepada kami, Ajis Maulana, salah seorang wali murid, mengungkap kekecewaannya pada oknum sekolah yang tak memberikan dana PIP milik keponakannya dari tahun 2019 hingga 2022. Karena dari awal saya nggak dapat, anaknya nggak dapat buku rekening sama kartunya. Akhirnya dijelaskan oleh pihak bank bahwa ada saldo di sekolah yang di-checking di tahun 2021. Dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Dana PIP yang ditahan pihak sekolah selama hampir 4 tahun itu berjumlah jutaan rupiah. Padahal seharusnya dana itu dapat digunakan untuk keperluan sekolah sang keponakan. Totalnya itu 2.375.000. Dari total semua yang diambil oleh pihak SMP itu, menurut keterangan orang bank, yang dikolektifkan hanya nominalnya 2 juta. Artinya pihak sekolah sudah mengambil dananya 2 juta tanpa konfirmasi kepada kedua orang tuanya. Aziz juga menyatakan alasan tak kunjung diberikannya dana PIP kepada siswa lantaran pihak sekolah SNPN 1 Kuto Waluyo, Karawang, Jawa Barat terus mengulur waktu. Saya juga nggak tahu katanya, loh gimana ini? Iya kan bingung. Saya rasa bagus juga ini sekolah nggak ditutup, menurut saya Pak. Karena ini wah, saya dikatakan ini korupsi besar-besaran. Banyak banget ya lihat, ibu-ibu bapak udah pada ngeluh Pak. Bahkan sampai ada, saya dengar kemarin ke sini, saya seharusnya cairnya 1.150.000, baru dibayar 500. Katanya udahlah, biarin aja lah, saya kasih aja lah, pusing saya, bolak-balik.
Akhirnya titik temunya adalah mungkin pihak sekolah mengulur waktu supaya orang tua nggak mau mengurus lagi, pada akhirnya seperti itu Pak. Buku tabungannya nggak ada, harus ke kantor polisi dulu katanya. Udah semua berkas ini katanya udah nggak ada saldonya, katanya gitu dari pihak sekolah katanya. Ini saldonya nih di debitnya diambil ya 24 bulan 4 2021 nih. Dapatnya dari sini mah 750.000 ya. Di sini ini tahun 2021. Di tahun 2002 ini 375.000 nih yang masuk ya. Tapi di sini udah ada yang ambil. Iya, nggak dapet. Tahu-tahu ini ada bantuan cair itu dari viral-viral di media gitu. Iya, ngecek ada, saya coba aja gitu. Baik pemirsa, itu adalah rentetan kejadian yang mengakibatkan kerugian pada orang tua siswa dan siswi di SMP tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya modus daripada pihak sekolah sehingga bisa menikmati keuntungan yang tidak pada tempat ini yang merugikan para siswa dan orang tua siswa? Mari kita simak video berikut ini. Modusnya itu bisa jadi dari administrasi sekolah, ya, atau paling kecil modusnya itu digunakan oknum untuk dirinya sendiri. Modusnya balas jasa. Nah, kalau dari sekolah itu mulai dari administrasi sekolah, kemudian bayaran kegiatan, yaitu kegiatan dan lain sebagainya, uang OSIS, uang bangunan dan lain sebagainya. Itu jadi dalih untuk memotong dana PIP tersebut. Tiap siswa dipotong Rp200.000, keuntungan ilegal pun mengalir deras. Kalau itu tergantung dari oknum dan sekolahnya. Ada yang memotong 200.000, ada yang memotong hanya 30%-nya, paling kecil 50.000. Dan paling besar itu keseluruhannya diambil. Rata-rata 30% sampai ada sekolah yang 70% menerima. Iya. Kalau 70% di sekolah itu menerima PIP, kemudian dipotong, anggap paling kecil 100.000. Iya, betul.